few moments later. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Futkon dengan NIM 5305233. Oke, di sini saya akan mereview materi tentang pertemuan ke-7 dari mata kuliah metode penelitian, yaitu materi objek formal filsafat dan penelitian filsafat guna untuk memenuhi tugas UAS dari Bapak dosen tercinta. Oke, langsung saja masuk ke materi ya teman-teman. Untuk objek formal filsafat dan penelitian filsafat, untuk pengertian filsafat secara umum kita dapat dirumuskan lah pada 3 pengertian penting, yakni pertama ada poin filsafat hidup atau ideologi, terus yang kedua ada cara berpikirnya, terus yang ketiga dalam pengertian ilmu itu sendiri. Oke, kita langsung masuk ke pengertian pertama atau poin pertama, yaitu filsafat dalam makna ideologi. Seperti contoh, langsung saja pada contoh ya, yang mana kita ketahui bersama. Pertama ada komunisme, ideologi komunisme, terus kemudian ada ideologi hedonisme, ada ideologi liberalisme. Yang mana kita ketahui hedonisme di sini adalah suatu cara pandang filsafat, cara pandang bahwa mendewakan uang, atau secara simpelnya dia hidup bertujuan untuk mencari sebuah kesenangan belaka aja itu. Jadi emang jika kita bertanya tentang hedonisme itu tidak ada kaitannya dengan agama gitu loh. Kemudian ada juga liberalisme, di mana sebuah pandangan atau pola pikir kebebasan masyarakat itu adalah pandangan hidupnya gitu loh. Jadi setiap orang bebas menentukan arah, tujuan, dan bagaimana dia hidup. Oke. Terus kemudian ada lagi yang ketiga, saya kasih contoh 3 aja ya. Yang ketiga ada tadi apa? Liberal, berarti sekarang komunisme. Komunisme bahwa kesetaraan dalam hal ekonomi itu dijunjung tinggi di dalam sebuah aliran komunisme. Oke, kita sudah masuk tadi dari poin pertama, yaitu filsafat secara pandang ideologi. Tapi sebelum itu, ini kan sebelum masuk ke objek material dengan objek dengan dalam penelitian filsafat ini perlu diketahui bahwa objek material, objek formal itu saling berkaitan dengan atau berhubungan dengan objek material. Nah, yang mana kita ketahui dengan secara simpelnya, objek formal itu adalah bidang ilmu yang mengkaji dalam penelitian tersebut, yang mana kita ketahui kan. Terus untuk objek material itu sendiri itu adalah topik yang diteliti. Jadi ketika dianalogikan bahwa objek formal itu adalah cara memasaknya atau menu masakannya, terus untuk objek material itu sendiri adalah bahan-bahan untuk yang dimasak. Oke. Terus kemudian masuk kepada ini ya, implementasinya langsung aja, bahwa dalam menentukan judul dalam penelitian itu pasti berkaitan kita menentukan objek formal dan objek material. Oke, secara tidak langsung kita seperti ini dia langsung ketika kita mengambil judul contoh, karena objek formal itu adalah bidang ilmunya dan objek material itu adalah kajian atau topik yang diteliti. Contoh seperti bisnis MLM dalam sudut pandang fikih jual beli, dalam sudut pandang bisnis MLM dalam hukum jual beli Islam dalam sudut pandang fikih. Nah, itu kan kini kita objek materialnya di sini yang kita ambil adalah bisnis MLM-nya. Terus kemudian dalam bidang ilmunya atau objek formalnya itu adalah fikih tersendiri, atau lebih tepatnya dalam sudut pandang Islam itu sendiri. Oke, kemudian yang kedua, setelah masuk dari poin ideologi, terus kedua tadi adalah poin cara berpikir. Cara berpikir secara kefilsafatan gitu loh. Dalam penelitian filsafat kita harus juga mempunyai sudut pandang atau cara berpikir dalam kefilsafatan. Nah,
Saya beri contoh cara berpikir secara kefilsafatan yang kita ketahui bersama. Filsafat adalah mencari sebuah kebijaksanaan. Dari kata Spilo dan Sophie, berarti secara tidak langsung cara berpikir atau metode berpikir, kerangka berpikir kita untuk mencari sebuah kebenaran. Dari cara berpikir tersebut, sifat-sifatnya itu jika ditarik benang putih atau benang merahnya, itu berarti adalah secara komprehensif, secara menyeluruh ya komprehensif. Terus secara radikal di sini adalah secara sampai ke akar-akarnya dan sampai tuntas gitu loh. Jadi validitasnya benar-benar harus diketahui gitu kan. Terus kemudian yang ketiga itu kan sudah poin kedua. Terus poin ketiganya kita di sini ada bahasan terkait filsafat, penelitian filsafat dalam ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi saya kasih contoh 2 poin di sini. Ada cabang filsafatnya yaitu metafisika dan epistemologi. Oke, metafisika yang mana kita ketahui bersama metafisik. Jadi di sini adalah sebuah sistem atau aliran kefilsafatan di mana itu mencari sebuah realitas atau hakikat-hakikat yang ada gitu kan. Jadi metafisik itu di luar nalar atau di luar realitas pikiran manusia gitu kan. Secara gampangnya kalau dalam keislaman itu kasari goib gitu kan. Nah, itu yang ada hanya di dunia ide dan ide. Terus kemudian seperti contoh, saya beri contoh sedikit ya, hakikat sebuah budaya di daerah tertentu. Terus poin metafisik dari sebuah penelitian atau kajian tertentu itu bisa dijadikan sebuah judul dalam penelitian filsafatan terkait bidang objek formalnya. Terus kemudian yang kedua ada poin epistemologi, yang mana kita ketahui epistemologi bermakna epistem dari bahasa Yunani, epistem dan logos, yang mana berarti epistem itu adalah pengetahuan dan logos itu adalah ilmu itu sendiri. Jadi secara gampangnya, secara eksplisit itu ada bermakna ilmu pengetahuan. Jadi secara bidangnya itu di bidang ke ilmu pengetahuan, seperti saya kasih contoh tadi. Oke, mungkin segitu dulu yang bisa saya review ya dari materi pertemuan ke-7 ini. Dan tadi menyinggung sedikit tentang materi ke-8 dan 9 terkait objek material dan objek formal kefilsafatan. Jadi dalam mata kuliah metodologi penelitian ini memang penentuan judul itu sangat urgent. Jadi memang benar-benar kita harus dari awal dalam penentuan itu harus benar dan harus tepat dalam memilih judulnya, karena itu berimbas pada penelitian kita dari pembahasan, dari daftar pustaka, penutup dan lain sebagainya untuk kesuksesan kita nanti dalam melaksanakan penelitian tersebut. Oke, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Tadi kita sudah mereview sedikit banyaknya ya, mereview tentang objek formal dalam penelitian filsafat dan menyinggung sedikit tentang objek materialnya karena itu sangat bersinggungan. Mungkin cukup itu dulu, kurang lebihnya mohon maaf karena jika ada kurangnya itu mungkin datangnya dari saya sebagai manusia, dan jika memang ada kebaikan yang bisa diambil itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma ila pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.